Dasar cewek sialan, kau mau menikah dengannya atau tidak? Ayah saya. Aku masih sangat muda. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang cacat? Malam itu, aku mencoba segala cara untuk melepaskan tali dan melarikan diri. Tanpa alas kaki, aku berlari dari senja hingga fajar. Berlari tanpa henti. Sejauh 50 mil penuh. Ketakutan akan ketahuan dan diseret kembali. Direktur Zhang. Saya, Presiden Singhao Group. Ini adalah milik Singhao Group kami dan Zhang Group, perjanjian kerjasama proyek. Silakan lihat. Liu Shen, asisten saya. Sentong, proyek ini sangat penting. Kita harus melakukannya dengan baik. Saya akan memberikan segalanya. Sentong, Direktur Hotel Shanghai. Tapi Direktur Zhang, saya tidak begitu mengerti. Mengingat bagaimana keluarga Zhang memperlakukan Anda dulu. Begitu keji dan bengis. Mengapa Anda masih memberi mereka proyek senilai ratusan juta untuk dikerjakan? Lama tidak bertemu. Ya Tuhan, cewek sialan ini. Kau kabur dengan pria liar itu. Setelah mencuri 500.000, kau berani kembali hari ini. Dasar gadis tak tahu berterima kasih, tidak berguna. Saat kau lahir, seharusnya kami menenggelamkanmu di pispot. Menenggelamkanmu. Ayah, Nenek, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Diam. Pembawa sial. Beraninya kau muncul di sini. Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Ibu. Aku hanya ingin pergi dan membuat sesuatu dari diriku sendiri. Apakah aku salah? Lelukon. Kalian para wanita cocok untuk mengejar karir. Biar ku bilang. Kalian para wanita hanya berguna untuk melahirkan anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kau mengerti? Ibu, mari kita berpura-pura tidak melihat orang tak berguna ini. Ini menyebalkan. Katakan padaku, keluarga mana yang tidak mendapat untung dari putri mereka? Hanya keluarga kita yang kehilangan uang. Kita pasti dikutuk. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Kau perempuan. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di depanku. Kau kabur dengan baik. Tapi kau juga mencuri 500.000. Kau tak punya hati. Karena kau, selama 6 tahun terakhir, aku telah menanggung begitu banyak penghinaan. Apa yang kau bicarakan? 500.000 apa? Aku tidak mengambil sepeser pun. Teruslah berpura-pura. Kau masih berpura-pura. Saat kau lahir, seharusnya kami mencekikmu. Membesarkan anak perempuan tidak hanya sia-sia, tetapi dia juga mengkhianati kita. Memang benar. Apa gunanya membesarkan anak perempuan? Kau bekerja begitu keras untuk membesarkannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi begitu saja, tanpa jejak. Dulu kau mengambil 500.000. Tidak sepertiku. Dalam hidup ini, aku hanya akan tetap di keluarga Zhang. Seumur hidup ini, aku hanya akan bekerja dan berkontribusi untuk keluarga Zhang kita. Iya ya, putraku yang baik sangat menjanjikan. Mampu dalam hidup ini. Penyesalanku terbesar adalah melahirkan kau dan adikmu, Zhang Li. Terutama kau jalang sialan. Selain mempermalukanku, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku membenci. Bahkan sampah bisa menyuburkan tanaman. Bagaimana dengan dia? Apa yang bisa dia lakukan? Orang seperti dia tidak pantas hidup. Aku tidak percaya. Setelah sekian lama, kau masih sangat seksis. Kau pikir perempuan lebih rendah dari laki-laki?
Bagaimana seorang wanita bisa dibandingkan dengan seorang pria? Wanita memang lebih rendah dari pria. Tujuan hidup wanita adalah melayani pria. Ya, pria adalah langit. Wanita adalah bumi. Wanita milik pria. Tidakkah kau mengerti? Bocah nakal. Ku bilang. Kau akan lihat bagaimana aku menghabisimu hari ini. Bagaimana mungkin Nona Sam memiliki keluarga sepertimu? Kalian semua fosil hidup. Dari abad terakhir. Apa hubungan percakapan saya dengan keluarga saya? Dengan kau si kecil. Beraninya kau menghina Nona Sam, membandingkannya dengan... Kita memanggilnya sekali. Adalah kehormatan yang tak pantas dia dapatkan. Dia, bahkan tak sebaik hewan peliharaan kita. Jika kita punya anjing, setidaknya dia akan mengibaskan ekornya pada kita. Bagaimana dengan dia? Selain makan, apalagi yang bisa dia lakukan? Kau sangat mengecewakan. Kau benar-benar keterlaluan. Coba kutanya, apakah orang penting yang kau temui hari ini? Nona Sang dari grup Singhao. Kamu gigolo. Siapa kamu berani bicara di sini? Pergi sana kalau kamu tahu yang baik untukmu. Kau akan menyesali ini. Nona Sang adalah kepala grup Singhao. Dia orang penting yang kau temui. Apa kau gila? Seorang wanita. Bahkan dalam kematian, kau tak sebaik saudaramu. Kurasa, karena kamu tahu, kami akan tekan kontrak dengan grup Singhao dan jadi kaya. Baru saja dengan tidak tahu malu kembali ke sini. Saya sarankan kamu menyerah pada pemikiran itu. Keluarga Shang menganggapmu sudah mati. Sun Yan, kau bukan lagi bagian dari keluarga Shang. Keluarga Shang kami tidak punya pemalas tak berguna sepertimu. Seluruh keluargamu adalah vampir. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Nona Shang, apa yang kubawa untuk kalian semua. Aku akan membuka matamu. Gunung Changbei Tianshan Snow Lotus. Kalung Golden Duke. Jam tangan Rolex Dark Cream Starry Sky. Tas berlian Hermes Flying Star. Roman Icon Tigran True. Total nilai 50 juta. Semua harta karun dunia kelas atas. Banyak orang beruang, bahkan tidak bisa mendapatkan ini. Ini satu-satunya. Adipati Emas Singhao. Senilai 10 juta. Dan jam tangan ini membuatku silau. 5 juta kan? Nenek. Lihat tas ini. Rasanya senang. Benar-benar kelas atas. Ibu ayah nenek. Bagaimana menurut kalian, wanita boros ini, apa dia benar-benar mampu membeli tas semahal itu? Menurutku, barang semacam ini kemungkinan besar palsu. Dia mencoba menjilat kita. Pasti berencana agar kita membagi uangnya nanti. Zhang Wei, kenapa kau memfitnahku? Mengapa? Karena Shang Yan, kau seseorang yang mati-matian berusaha membuktikan bahwa wanita lebih baik daripada pria. Kenapa? Sampang. Untuk membuktikan wanita lebih unggul dari pria. Tapi tentang apa? Kamu juga bisa melakukannya. Cucuku benar. Macan tutu tak bisa mengubah belangnya. Aku hampir tertipu oleh penjahat ini. Dasar aib. Bawa sampahmu. Dan keluar. Jangan bawa sialmu ke sini. Ambil uang palsumu. Dan pergi-pergi. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh Nona Shang. Aku membenci. Biar ku bilang. Hari ini jika kalian berdua mengganggu kolaborasi kami dengan Singhao Group, aku akan membunuhmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pergi. Su Hao putra kedua keluarga Su. Ada apa ini? Xiang Yan, beraninya kau kembali. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Keluargaku memberi keluargamu 500.000 sebagai hadiah pertunangan agar kau menikahi kakakku. Keluargamu mengambil uangnya. Tapi kau kabur. Bagaimana kau menjelaskan itu? Aku tidak mengambil uangnya. Pembohon. Aku peringatkan kau. Jika kau tidak minta maaf padaku hari ini, aku akan membatalkan semua kerjasama antara grup Singhao dan keluarga Shang. Xiang Yan berlututlah. Dan minta maaf pada Su Hao. Kerjasama dengan grup Singhao. Apakah dia punya hak untuk memutuskan?
Xiang Yan, biar ku bilang. Tuan Muda Zhu berasal dari Shanghai Hotel Manager Umum Hotel. Bisa bekerja sama dengan Xinghao Group kali ini. Semua berkat Tuan Muda Zhu. Dia menarik beberapa ulur untuk kita. Jika dia tidak berpengaruh, lalu siapa? Dia. Manajer Hotel Shanghai. Diam. Dasar tidak berguna. Tuan Muda Zhu bukan manajer umum Shanghai Hotel. Mungkinkah kau? General Manager Hotel Shanghai. Jelas Sentong. Kapan Su Hao menjadi direktur? Wanita ini benar-benar kenal Nona Shen. Perempuan, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan memukulmu. Kau bilang kau General Manager Hotel Shanghai. Apa kau punya bukti? Kau bilang aku bukan. Apa kau punya bukti? Halo. Suruh Sentong segera datang ke Hotel Shanghai. Kamar 106. Akting Xiang Yan cukup meyakinkan. Akulah Nona Shen, yang dipromosikan secara pribadi. Orang penting seperti Nona Shen, mana mungkin kenal orang seperti M.O.I, perempuan murahan. Itu benar. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa naik ke puncak perusahaan, meskipun itu melayani minuman atau menjamu tamu, hanya bisa berada di Hotel Shanghai dan menjadi seorang karyawan kecil. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Zhang kita telah dilakukan hingga menghasilkan pemanjat sepertimu. Kalungmu ini pasti hadiah dari pria yang kau tidurikan, diberikan oleh dermawanmu. Juga tidak melihat kalung ini. Tidak peduli jenis wanita apapun, apakah juga bisa dipakai. Ini Bintang Kejora adalah edisi terbatas global, bernilai 100 juta. Kukira harganya 100 juta, uang neraka. Zhang Yan, jika kamu punya uang, tunjukkan saja. Kalau kau tidak berhenti berpura-pura. Zhang Yan, kami tidak mengakuimu. Kau bukan putriku, dan aku bukan ibumu. Zhang Yan, hentikan aktingmu. Sebanyak apapun kau memperindahnya, aku takkan melepaskanmu. Siapa yang sebenarnya berakting di sini? Kita berdua tahu. Perempuan, beraninya kau menghinaku. Kau pasti ingin mati. Wanita jahat ini membuatku sangat tidak senang. Sekarang aku umumkan bahwa semua hubungan antara keluargamu dan grup Xinghao berakhir di sini. Apa hakmu untuk membatalkannya? Zhang Yan, kau masih berani menjawab. Dasar pembawa sial. Kalau saja kau tidak menyinggung Tuan Muda Zhu, kita pasti sedang takkan kontrak dengan grup Xinghao sekarang. Dosa apa yang telah keluarga Zhang kita? Sebenarnya dosa apa yang telah kuperbuat? Kenapa kita melahirkanmu benda ini? Xiang Na teman sekelas SME Xiang Yan. Bukankah itu Xiang Na teman sekelasku dulu? Lama tidak bertemu. Aku kesini untuk urusan bisnis. Jadi kaulah Presiden Xiang dari grup Xinghao. Orang-orang udik ini benar-benar salah mengira aku sebagai Presiden Xiang dari Xinghao Group. Zhang Na benar-benar cantik, tapi dibandingkan dengan Xiang Yan, dia masih agak kurang. Ya, Zhang Yan benar-benar mengungguli semua orang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memberi Zhang Yan pelajaran. Tepat. Akulah Presiden Xinghao Group. Bagaimana mungkin kau menjadi Presiden Xiang? Kami sudah menunggu dan menunggu. Dan akhirnya Presiden Zhang Anda di sini. Presiden Zhang, minum jus dulu. Basahi tenggorokanmu. Bukankah itu Zhang Yan? Mengapa kau terlihat begitu acak-acakan? Apa kau sedang melakukan bisnis gelap lagi? Sesuatu yang memalukan. Beraninya kau bilang bahwa kau adalah Presiden Xinghao Group. Xiang Yan, diam. Presiden Xiang ada di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Presiden Xiang, tolong jangan marah. Wanita ini benar-benar berani menyamar sebagai Anda. Kurasa dia gila karena iri. Aku pasti akan mengusirnya. Kau bilang kau Presiden Xinghao Group, apa buktinya? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Lihat saja dirimu. Apa yang kau kenakan? Berantakan sekali. Sekarang lihat aku. Dari pakaianku hingga perhiasanku, barang apapun adalah sesuatu yang orang miskin kelas rendah sepertimu tidak akan pernah mampu. Pakaian dan perhiasan Presiden Zhang kami, semuanya dibuat khusus kelas atas. Tahukah kau di mana aku tinggal? Villa Teluk Feng Hai. Itu untuk orang-orang dengan status tertentu, tempat tinggalmu. Semua orang yang hadir harus tahu ini. Itu hanya Villa Teluk Feng Hai. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Starry Manor 500 juta?
Direktur Zhang kami. Mungkinkah Xiang Yan ini benar-benar Direktur Zhang? Sang Yan, kau pandai sekali bercerita. Sekalipun kau punya semua ini, kau bukan apa-apa selain sekretaris orang kaya. Pasti begitu. Kutukan ini selalu licik sejak kecil. Bengkok dan licik. Direktur Zhang, tolong jangan biarkan wanita kecil ini memengaruhi suasana hatimu. Dan terutama tidak kolaborasi keluarga Zhang kita dengan Xinghao Group. Ya, kita sudah mengusir momok ini dari keluarga kita. Dia bukan lagi salah satu dari kita, anggota keluarga Zhang. Apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Mengingat kalian semua sangat pengertian, aku tak akan repot-repot dengan ini. Perempuan celaka. Liu Xiang, segera hubungi Sentong. Suruh dia segera menghadapku. Atau dia akan dipecat. Ya, Masih mencoba menyamar sebagai Direktur Zhang. Direktur Zhang yang asli ada di depanmu. Tunggu saja sampai Direktur Zhang tiba. Dan lihat bagaimana dia akan mempermalukanmu di tempat menampar wajahmu. San Yan, kau makhluk tak tahu malu. Masih berakting. Kita berdua sama-sama perempuan. Lihat Direktur Zhang. Lalu lihat dirimu. Kau bahkan tidak sebijaksana adikmu. Sejak adikmu Shangli menikah dengan keluarga Zhu kami, dia sangat patuh. Aku menyuruhnya pergi ke timur dan dia tidak berani pergi ke barat. Memarahi dia seperti memarahi anjing. Adikmu sekarang menikah dengan keluarga Zhu dan hidupnya sangat baik. Dia makan enak, hidup enak. Jauh lebih baik darimu. Kau tidak tahu malu. Anak durhaka. Beraninya kau bicara seperti itu kepada kami. Liu Xiang, ayo pergi, ayo kita bawa adikku kembali. Ingin pergi? Tidak mungkin. Minggir. Aku akan mencari adikku. Hari ini hutang antara kau dan aku masih belum selesai. Tidak membuatku puas. Jangan harap bisa pergi kemanapun. Uang itu milikmu. Aku tidak mengambil sepeser pun. Siapapun yang mengambilnya tahu di dalam hatinya. Bukankah keluarga Zhang ingin bekerja sama dengan Xinghao? Minta saja pada mereka. Kau tidak mengambil uang ini. Lalu siapa yang mengambilnya? Zhang Yan, keluarga Zhang kami tidak akan disalahkan untuk ini. Bagaimana Tuan Muda Zhu ingin bermain hari ini? Kau harus membuat Tuan Muda Zhu untuk nyaman. Beraninya kau menolak membayar tagihan Tuan Muda Zhu. Keluarga Zhang tidak akan melepaskanmu hari ini. Bagaimana keluarga Zhang akan menunjukkan muka di kota Stan setelah ini? Keluargamu Zhang memang tidak punya muka. Kalian semua cuma gerombolan preman dan bajingan. Sampah masyarakat. Dasar anak celaka, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kau tidak akan tahu aku ibumu sampai saat itu. Aku akan menghajarmu sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Jika dia mati, buang saja dan kubur dia. Aku akan membunuhmu. berhenti memukulku. Jika dia dipukuli sampai mati, itu juga merupakan pelayanan kepada masyarakat. Bagus sekali, pukul dia lebih keras. Saat kau lahir, seharusnya aku mencikikmu hidup-hidup. Aku akan menghajarmu sampai mati. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Nona Shen, kenapa kau memukulku dan membuatku berlutut? Chu Hao, kau mau berlutut atau tidak? Kalau kau tidak berlutut, keluar dari kota Star dan jangan pernah kembali. Nona Shen, apa salahku? Biarpun aku mati, biarkan aku mati dengan tahu alasannya. Buka matamu dan lihat baik-baik siapa yang telah kau sakiti. Aku sudah memberimu instruksi lewat telepon. Bagaimana? Berulang kali. Untuk memperlakukan Presiden Zhang dengan baik. Beginikah caramu memperlakukan Presiden Zhang? Presiden Zhang, bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Tolong bicaralah dengan Nona Shen untukku. Jangan biarkan Nona Shen salah paham. Kau tidak akan menganggap wanita ini sebagai Presiden Zhang, kan? Bukankah dia? Kau idiot. Bukankah dia hanya sekretaris orang kaya itu? Apel, kau bukan Presiden Zhang kau. Dasar wanita jahat. Beraninya kau menipuku. Kaulah yang buta dan salah mengira aku. Kapan aku pernah bilang padamu kalau aku adalah Presiden Zhang? Hentikan sekarang juga. Serat wanita ini keluar. Jangan ganggu Presiden Zhang. Jiang Yan, aku dipukuli karenamu. Aku tak akan melepaskanmu. Presiden Zhang, aku salah.
Aku salah mengiramu sebagai Presiden Xiang. Dia bukan hanya Presiden Zhang, tapi sekarang seluruh hotel Shanghai juga sudah ditangani oleh grup Xinghao. Sudah diakuisisi oleh Xinghao Group. Hotel ini juga milik Presiden Zhang. Presiden Xiang. Lihat apa yang telah kalian semua lakukan. Beraninya kau memperlakukan Presiden Xiang yang bernilai miliaran. Seperti ini. Chu Hawon, kau dipecat. Jangan, Nona Shan, jangan. Ku bilang, keturunan keluarga Shan kita ditakdirkan untuk kebesaran. Putriku sayang, ibu sangat merindukanmu. Ini jus favoritmu. Lihat betapa berbaktinya putriku. Memberi hadiah kepada keluarga Shang sangat murah hati. Betul. Adik perempuanku sungguh luar biasa. Begitu boros. Aku akan mencari adikku. Jangan pukul aku, maafkan aku. Gaji siapa? Milikmu. Kau masih berani menyebut gaji kepadaku, wanita celaka. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Jika kau pernah menyebut 100 pon lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Siapa yang berani memukul adikku? Shufu, bajingan. Beraninya kau menggertak adikku. Siapa ini? Oh, ini si cantik yang mencuri 500 ribuku. Dan kabur dengan pria lain. Tutup mulutmu. Adikmu adalah kuda keluarga Zuku. Untuk ditunggangi dan dipukuli sesukaku. Jangan berdebat dengannya. Dia akan memukulmu. Lili, jangan takut. Nanti kakakmu akan melindungimu. Di dunia ini, jika ada yang berani menyentuhmu, bahkan 1 jari pun, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Zhang Yan, apa yang membuatmu berpikir? Siapa ini? Ternyata itu gadis dari kelas kita, Zhang Yan yang suka mencuri uang sejak kecil dan menggoda pria. Jadi kau masih ingin menyelamatkan adikmu? Lihat dirimu sendiri, dasar sampah. Gau diam-diam, kamu juga diam. Sejak kapan di sini? Kamu punya hak bicara di sini, Zhang Yan? Dasar bedebah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tahu siapa kakakku? Aku tidak peduli siapapun saudaramu, kakakku dari Xinghao Group. Menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Kak, lebih baik kau cepat pergi. Entah itu Chufu atau kakaknya. Mereka bukan orang yang bisa kita sakiti. Kak, ikut aku ke rumah sakit dulu. Aku akan urus dia saat aku kembali. Kak, aku tahu kau selalu keras kepala. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras. Anggap saja adikmu sudah mati. Xiang Li, kamu punya kaki sendiri. Bahkan jika kamu pergi hari ini, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lihat. Inilah harganya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Shufu, Aku menyuruhnya pergi. Beranikah dia pergi? Dia hanya tinggal di sini menolak untuk pergi. Apa yang bisa kulakukan? Shufu. Beraninya kau menggertak adikku seperti ini. Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Kakak ipar, kau sangat galak. Pria mana yang berani menginginkanmu? Jika kau bersedia menjadi selirku, aku mungkin mau menerimamu dengan enggan. Lupakan saja apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana? Saudara Chu, bukankah kau baru saja bilang kau akan menceraikan Xiang Li dan menikah denganku? Bagaimana mungkin Shang Yan dan Shang Li dibandingkan denganmu? Kaulah kekasihku. Setan kau. Kalian berdua sangat cocok.
Halo, hentikan pekerjaan di lokasi konstruksi sekarang juga. Saudara Chu, wanita ini menyuruh mereka menghentikan pekerjaan di lokasi konstruksi. Aku sangat takut. Aku mohon, tolong jangan hentikan pekerjaan di lokasi konstruksi. Kalau tidak bumi akan meledak. Jiang Yan, apakah karena kau bangkrut? Sehingga kau baru saja diusir dari rumah sakit jiwa. Ini Xiang Yan. Aku akan memberimu beberapa anak panah baja. Ambil dan obati dirimu ya. Berhentilah mengoceh. Semua itu bohong. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Saudara Chu, kau sungguh baik hati. Wanita ini membuat keributan di lokasi konstruksimu, dan kau tidak memukulnya tetapi malah menawarkannya alas baja. Kau benar-benar orang suci. Kau dengar itu Xiang Yan? Jika tahu diri, buka bajumu di depan saudara Zhu. Putar beberapa kali dan mungkin kalau aku sedang senang, aku akan memberimu beberapa koin baja tambahan. Tidak tahu malu. Halo saudara Niu atau siapapun kau. Siapa yang telah aku sakiti? Aku bekerja siang dan malam di lokasi konstruksi. Aku. Apakah kau si cantik yang membuatku diusir dari lokasi? Jika kamu tidak pergi sekarang, seluruh lokasi ini akan ditutup. Jadi katakan padaku, apakah kakak Nimu menginginkanmu? Atau lokasi konstruksi ini? Jiang Yan, kau benar-benar berani menyuruh seseorang mengusir saudara Chu. Pergi dari sini sekarang. Apa kau mau aku memanggil seseorang untuk mengusirmu? Xiang Yan, jangan kira kau bisa lolos begitu saja hanya karena kau bersama pria kaya. Jangan lupa seluruh keluargamu Sher harus bertekuk lutut di kakiku. Kak, apakah kau yang menyuruh Chu Fu diusir? Jangan khawatir. Tenang saja, aku akan melindungimu mulai sekarang. Kak, cepat hubungi pria itu lagi dan katakan padanya untuk melepaskan Chu Fu. Xiang Li, dia memukulimu seperti ini, dan kau masih membelanya. Kali ini, aku harus membuatnya membayar. Aku tidak membelanya. Aku, jika kau punya seseorang, membuatnya dipecat. Dia akan memukuliku sampai mati. Dia berani. Aku tidak hanya akan mengusirnya dari lokasi, tapi aku juga akan membuatnya menceraikanmu. Apel, kau mengacaukan pekerjaanku, dan sekarang kau ingin mengacaukan pernikahanku. Kau pikir kau siapa? Hanya karena kau tidur dengan pria kaya. Kau pikir seluruh dunia berputar di sekitarmu. Wanita celaka. Menggoda orang di mana-mana sejak kau muda, dan kau masih melakukan trik yang sama. Kau hanya punya satu trik. Hidup anak, tembok besar Cina tidak setebal kulitmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kau akan pergi sendiri? Atau aku harus menyuruh seseorang mengusirmu? Keluar! Aku membenci Xiang Yan. Cepat hubungi pria yang kau tiduri dan katakan padanya untuk tidak mengusirku dari lokasi. Kalau tidak, seluruh keluargamu Xiang akan membayar harganya. Orang sepertimu pantas mendapatkan pekerjaan. Kau bermimpi tentang bekerja. Lihat Xiang Yan ini. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Saat dia sampai di sini, kau lebih baik berhati-hati. Kau pasti celaka. Tenang saja. Seseorang menindas adikmu. Bahkan jika kau memohon padaku sekarang, sudah terlambat. Pengaruh kakakku di Xinghao Group adalah teror di luar imajinasimu. Saudaramu di Xinghao Group hanyalah seorang pekerja. Pengaruh. Kau benar-benar belum melihat dunia. Kau berani menyebut kakakku pekerja. Bukankah dia? Apa kau tahu bahwa CEO Xinghao Group yang terhormat Nyonya Zhang, bahkan dia mendengarkan kakakku. Gao Dian-Dian. Apakah Liang Jingru yang memberimu keberanian untuk bermimpi di siang bolong? Di sini? Tidak membawa bantalmu. Kau wanita gila. Apa kau tahu bahwa CEO Xinghao Group yang terhormat Nyonya Zhang sedang mengejar kakakku? Seluruh Xinghao Group adalah milik kakakku. Begitukah? Apa kau tahu bahwa Xinghao Group bernilai ratusan miliar? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan uang, wanita busuk. Kau dengar aku. Sekarang juga. Kalau kau ingin memohon padaku, kau bisa. Berlututlah. Minta maaf dengan benar. Dan kemudian, jilat sol sepatu diam-diam dan aku bersih sedikit demi sedikit. Sepasang orang gila menghabiskan satu kata lagi untukmu adalah membuang-buang waktuku. Kak, ayo pergi. Ayo kita bawa kau ke dokter. Xiang Li, kau berani melangkah satu langkah. Ikut saja denganku. Zhu Fu ini, aku akan membuatnya lenyap dari Xinjiang. Kak, kita sudah cukup berdebat. Jangan katakan hal-hal jahat lagi. Jangan bicara lagi sebelum kakaknya datang. Cepat pergi. Aku akan memohon pada Chu Fu
untuk melepaskanmu. Xiangli, aku tidak tahu apa yang kau takutkan. Aku tidak takut dipukul Cufu. Aku sudah terbiasa dipukuli. Dia bisa saja membunuhku. Jika dia menemukan nenek, ayah dan ibu lalu harus bagaimana? Nona cantik, apa kau dengar? Adikmu. Seperti anjing yang aku pelihara. Kau tidak bisa menyeretnya pergi. Aku Xiangyan. Bersumpah ke langit hari ini. Jika kau menyakiti adikku dan keluargaku seperti ini, jika aku tidak membalaskan dendam mereka, aku bukan manusia. Apa yang akan kau lakukan? Jadi anjes atau jadi simpanan? Tentu saja aku akan menjadi simpanannya. Itu keahliannya. Betapa lancarnya dia melakukannya. Sundal, kau berani memukulku. Aku tidak akan pergi hari ini. Aku akan menunggu di sini sampai saudaramu datang. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana saudaramu akan berlutut dan memohon padaku. Sundal, lepaskan aku. Berandalan mana? Berani memukul adikku. Lepaskan dia sekarang. Kakak, Gao Changyin, kakak laki-laki Gao Diandian. wanita inilah. Dia baru saja bilang akan membuatmu berlutut dan memohon padanya. Saudara ya, wanita ini. Dia baru saja bilang kau budak upahan Xinghao Grove. Kau wanita. Hari ini kau mati. Kakak, wanita inilah yang menindas adikmu. Kupas kulitnya hidup-hidup sekarang. Kakak, apa kau gila? Kau seharusnya memukul wanita ini. Diam. Kau orang bodoh buta. Nona Xiang, tolong. Kasihanilah dan selamatkan hidupku. Aku tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Dia milikmu sepenuhnya. Nona Xiang, Gao Changyan. Apa kau bodoh? Kau berlutut pada wanita ini. Zufu, tutup mulutmu. Ini Nona Xiang dari Xinghao Grove. ku dengar. Nona Xiang dari Xinghao Grove mengejarmu. Siapa yang mengarang rumor itu? Nona Xiang? Aku anjingmu. Kau suruh aku makan sampah. Aku bahkan tidak akan menggerogoti tulang. Kau suruh aku pergi ke timur. Aku bahkan tidak akan melihat ke barat. Tapi adikmu di sini sangat mengesankan. Barusan, dia ingin aku menjilat sepatunya. Aku tidak punya adik perempuan, Nona Xiang. Kakak ipar. Kita seperti banjir yang menghantam kuil Raja Naga. Mata anjingku tidak mengenali gurun tai. Kesalahpahaman yang sangat besar. Sayang, aku hanya bercanda denganmu. Gaji perusahaan semuanya milikmu. Enya. Menjijikan. Aku pergi. Lihat betapa patuhnya aku. Kak, ayo kita periksa. Aku akan... Mengganggumu lagi. Toko pakaian pesanan tinggi Kota Bintang. Kak, tempat ini terlihat terlalu mahal. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Hanya tempat ini yang cocok dengan kepribadianmu. Pilih saja yang kau suka, Kak. Aku punya uang. Aku harus menerima panggilan ini. Kau lanjutkan saja melihat-lihat. Lily, aku ada rapat mendesak. Jadi aku nggak bisa belanja sama kamu sekarang. Nih, ambil kartuku. Nih, pegang. Baiklah, Kak, silakan lanjutkan pertemuanmu. Aku akan di sini. Melihat-lihat baju dan menunggumu. Gadis yang baik. Dunia memang sempit. Aku bertemu dengannya di sini. Dia sangat mempermalukanku hari itu. Hari ini selagi kakaknya tidak ada di sini, aku akan membalas dendam. Sayang, aku bertemu musuhku. Apal, Buang dulu kasih Gao Diandian. berandal mana yang berani mengganggumu? Gao Diandian kau rupanya. Ada apa dengan tempat ini sekarang? Sampah macam apa yang mereka biarkan masuk akhir-akhir ini? Ada apa? Kenapa diam saja? Bukankah kau sangat tangguh tempo hari? Mengandalkan kakakmu yang kaya baru. Di mana dia? Jangan bilang dia ditangkap. Aku dengar. Ku dengar.
Xinghao menangkap banyak orang tempo hari. Mungkin kakakmu adalah orang pertama. Kakaknya hanya. Simpanan Xinghao Group. Jangan berani-berani menghina kakakku. Dia CEO Xinghao. Dia hanya berakting untukmu. Kau benar-benar percaya. Bagaimana kau bisa seperti ini? Belum cukupkah kau menjilat? Menjilat sepatu? Sayang, dia dan kakaknya mengeroyokku dan menindasku hari itu. Kau harus membalasku. Wanita, aku sudah mencari kesempatan untuk balas dendam. Dan sekarang kau datang sendiri ke hadapanku. Apa kau tahu siapa aku? Akulah jagoan di Xinjiang. Saudara Guang. Siapapun yang berani menggertak wanita saudara Guang. Bosan hidup. Gao Dian-Dian, bukankah kamu baru saja merayu mantan suamiku? Kenapa kau bersama Guang ini lagi? Sayang, aku di sini dengan sepenuh hati denganmu. Wanita ini, dia memfitnahku. Wanita ini memfitnahku. Akan kulihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini. Karyawan toko pakaian kelas atas di tim. Tamu terhormat, tolong kecilkan suaramu, oke? Aku baru saja akan mencarimu. Apakah tokomu segini rendahannya sekarang? Dia hanya seorang pengemis. Aku, apa katamu? Apa kau punya uang? Apa kau tahu pengeluaran minimum di sini adalah 1 juta? Apa? Kau pikir ini warung pinggir jalan? Kau bisa bayar 100.000, mahal sekali. 1 juta, 1 juta bisa beli. Itu adalah sebuah rumah. Melihat-lihat tidak ada salahnya. Pelayan tokomu membiarkan orang seperti ini masuk dan berbelanja dengan kami. Para jutawan ku dengar. Ini sangat memalukan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Aku tidak menyelinap masuk. Saudariku membawaku ke sini. Siapa nama saudarimu? Namanya adalah. Saudarinya juga menggunakan milik orang lain. Kartu untuk masuk. Saudari-saudari itu hanyalah sekelompok pencari gratisan. Jika itu masalahnya, aku harus memintamu untuk pergi. Gao Dian-Dian, kau mencuri suamiku. Dan aku bahkan tidak berdebat denganmu. Kenapa kau selalu menyasar aku? Kau terlalu tinggi. Menilai dirimu sendiri. Aku mencuri suamimu dan menyasarmu. Kak Guang. Orang ini memfitnah wanitamu. Bagaimana kau ingin berurusan dengannya? Bagaimana kau ingin melampiaskan amarahmu, kakak? Buat dia berlutut dan menjilat telapak kakiku. Ini pembalasan. Tidakkah kau takut saudariku akan membuat masalah untukmu? Jika aku takut, aku bukanlah Gao Dian-Dian. Aku harus menanggung penghinaan yang kuderita kemarin lusa dan mengembalikannya 2 kali lipat. Wanitaku berimu waktu 3 detik. Untuk berlutut di hadapan wanitaku, dan jilat telapak kakinya hingga bersih. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Apa yang kau lakukan? Aku akan memanggil polisi. Memanggil polisi? Kukira kau lebih mampu dari itu. Saudara Guang adalah Raja Xinjiang. Nona, kenapa kau tidak pergi dulu? Jika kau terus membuat masalah, itu akan buruk. Kamu nyuruh siapa pergi? Nyonya Jiang kau rupanya. Ini adikku. Aku bawa dia ke sini buat milih beberapa baju. Ada masalah? Maafkan aku. Aku tidak tahu dia saudarimu. Salahku karena buta dan tidak mengenalinya. Dia saudarimu. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf, Nona Xiang. Mohon maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Kau juga telah ditipu oleh mereka. Nona Xiang cukup terkenal. Siapa dia sebenarnya? Sok pentingnya. Ini adalah kakak perempuan Jiang Li. Hanya seorang eksekutif tingkat tinggi di Xinghao Group. Hanya seorang simpanan, tetapi berlagak sombong. Dia pikir dia siapa Ibu Suri Barat. Ternyata dia hanya selingkuhan bau yang dibenci semua orang. Gao Dian-Dian, kamu makin merosot ya? Makin lama makin parah. Udah lupa terakhir kali kamu jilat sepatuku? Sayang, lihat betapa sombongnya dia. Wanita seperti ini perlu diberi pelajaran. Kau hanya simpanan seorang eksekutif grup Xinghao. Aku berteman baik dengan CEO-nya. Kami seperti saudara. Jika kau tidak menjilat wanitaku, sepatunya bersih sekarang. Aku akan menghancurkan pekerjaan priamu. Aku akan menghancurkannya. Ini satu lagi yang berpura-pura menjadi aku. Kamu bilang mau jadi adikku. Gimana kalau kita saling panggil kakak adik aja? Bukankah itu lebih akrab? Beraninya kau menghinaku. Lumayan dia ngerti juga. Kamu bahkan nggak tahu Nona Xiang itu laki-laki atau perempuan. Dan kamu berani datang ke sini mau nipu kami. Kalian berdua wanita Xiang? Jika kalian tidak menjilat sepatu wanitaku hingga bersih, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Aku akan menelepon JL Group Xinghao sekarang juga. Baiklah, aku tunggu. Aku ingin lihat
Siapa yang berani menyamar jadi CEO Xinghao Group? Nona Shang, kau sibuk. Oh baiklah kita bertemu lagi lain hari. Apa yang dilakukan pria botak ini? Dia bicara dengan siapa? Bukankah itu Nona Zhang yang berdiri di sana? Tidak mungkin. Aku masih perlu menampar si botak ini. Suruh pria botak itu menghajar kedua wanita ini. Biarkan dia melampiaskan amarahku. Apa? CEO Xinghao Group yang kamu sebut itu nggak punya waktu buat kamu. CEO Group Xinghao adalah orang penting. Biarkan dia yang berurusan denganmu, bukankah itu berlebihan? Kau tidak sepadan. Kamu bodoh ya? Berani sentuh aku. Dulu saat berkelana di dunia persilatan, aku punya satu aturan. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi hari ini, aku membuat pengecualian. Aku akan Pukul dia. minggir. Siapa yang ingin kupukul? Bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikanku untuk memukul. Kak Guang, akulah yang menyinggungmu. Jika kau ingin memukul seseorang, pukul aku. Aku akan menerima pukulan untuk saudariku. Kau minggir juga. Aku akan berurusan dengan adikmu dulu. Dan kemudian kau. Kalian berdua tidak akan lolos hari ini. Aku tidak akan puas sampai aku menghajar kalian berdua sampai babak belur. Tidak kurang dari itu yang akan memuaskan amarahku, kakak. Kau tidak bisa memukulnya. Kau akan menyesalinya. Pergi dari sini, kau orang buta bodoh. Jika kau menghalangiku lagi, aku akan memukulmu juga. Apakah ini Nyonya Shan? Cepat datang ke toko seseorang membuat masalah. Ya. Seseorang mencoba memukul Direktur Zhang, cepat datang. Hubungi Nona Shen. Baik. Nyonya Shan pemilik toko ini. Dia akan segera ke sini. Kusarankan kau untuk menahan diri. Kau tahu watak Nyonya Shen? Nona Shen dan aku berasal dari kota yang sama. Jika dia tahu aku ada di tokonya, menyelesaikan masalah untuknya, dia akan berterima kasih. Sok jadi korban nih. Mau muter balik keadaan? Betul. Jelas kau lah yang memulai masalah dengan Direktur Zhang dan saudarinya. Sekarang kau bilang Direktur Zhang yang membuat masalah. Apa kau mau kehilangan pekerjaanmu, membela kedua wanita ini? Kenapa kamu marahin dia? Gau dian-dian, aku tahu semua urusanmu. Semuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau aku telepon Gao Changyin sekarang? Dia bakal apain kamu? Kak Guang lihat dia mengancamku lagi. Berhenti berdebat dengannya. Pukul saja dia untuk melampiaskan amarahku. Lihat ini. Satpam, seret dia keluar dari sini. Dia mencoba memukul Direktur Zhang. Kau menangkapku. Apa kau tahu siapa aku? Kukira kamu jagoan. Dengan kemampuan payah gitu, masih mau berantem? Bukankah kau seharusnya menjadi juara nomor 1? Senda di Xingcheng. Jagoan ya? Lebih tepatnya jagoan omong doang. Bukankah punggungmu sakit beberapa hari yang lalu? Tidak bisa mengeluarkan tenaga. Siapa yang berani memukul Direktur Zhang? Nona Shen, oh akhirnya kau datang. Wanita ini menyamar sebagai Direktur Shen. Kedua wanita ini tidak hanya menggoda eksekutif perusahaanmu, tetapi juga mencuri kartu toko dan bertindak sombong di sini. Mengganggu bisnis normal. Untungnya Kak Guang dan aku menangkap mereka. Kedua wanita ini menggunakan nama Xinghao Group telah melakukan segala macam hal buruk. Shen Tong, kamu setuju sama dia? Beraninya kau memperlakukan Direktur Zhang seperti ini? Nona Shen, kita sekampung. Kalau tidak, kenapa aku memberitahumu? Lihat Direktur Zhang yang asli ada di sini. Dan wanita ini masih sangat sombong. Dia harus dihukum berat. Beberapa hari terakhir ini benar-benar kacau. Orang-orang yang kutemui entah meniru Direktur Zhang atau tidak mengenalinya. Botak. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa yang berdiri di depanmu? Dia Direktur Zhang yang terkenal dari Xinghao Group. Bukannya kamu bilang kenal Direktur Zhang? Bukannya kamu mau telepon dia? Oh iya, kamu juga bilang mau hajar aku sampai babak belur. Aku tunggu di sini. Kita lihat saja nanti, gimana caranya kamu mau mukul aku. Kau berani memukul Direktur Zhang. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Direktur Zhang, aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Kau perempuan. Kau tahu betul dia Direktur Shen? Bukan. Dia memberimu pelajaran 2 hari yang lalu. Dan kau masih dendam. Jadi kau memanggilku ke sini untuk menghajarnya. Bukan. Botak. Akhirnya kamu punya ide cemerlang juga. Kak Guang. Aku bersumpah. Aku baru tahu. Dia bersama Direktur Zhang. Masih berani menjawab? Lalu bagaimana kita harus berurusan dengan Direktur Zhang ini? Aku lihat terakhir kali. Dia belum cukup jilat sepatu. Ya udah suruh dia jilat lagi. Tidak ada Direktur Zhang Yan Xiangli. Aku minta maaf.
Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada polisi? Hari ini kamu harus bayar atas perbuatanmu. Bayar harga yang pantas kamu terima. Direktur Shan, aku pastikan ini. Perempuan akan membayar harganya untukmu. Kak, lupakan saja. Nggak mungkin. Lebih baik menyelesaikan dendam daripada menyimpannya. Jika kau melakukan ini, kau akan mudah mendapat musuh. Jadi kali ini, kita harus bikin perempuan ini jera. Alasan dia sombong begini, karena hukuman yang kita kasih terakhir kali terlalu ringan. Orang seperti dia hanya perlu diberi pelajaran. Direktur Zhang, silakan masuk. Mari kita pilih beberapa pakaian untukmu dan kakakmu. Kak, ini hampir waktunya makan malam, mengapa tidak? Kita pulang dulu. Seluruh keluarga sedang menunggu. Sekarang, kamu ngomong gitu aku jadi ingat. Kalau bukan, karena kamu terus-terusan mohon buat mereka. Aku nggak mau lihat mereka seumur hidupku. Kak, bagaimanapun juga kita keluarga. Ibu dan ayah memberitahuku. Mereka tahu mereka salah. Mereka ingin kau pulang kali ini untuk meminta maaf padamu. Menurutku mereka cuma buaya darat. Kak, kau harus memberi mereka kesempatan. Kau harus memberi mereka kesempatan. Apapun yang terjadi. Kita masih memiliki darah keluarga Xiang. Baiklah, aku tahu. Bawel banget sih. Kamu pilih baju dulu, habis itu kita pergi. Kita kehabisan waktu. Ya udah, biarin aja mereka nunggu. Kalau kamu enggak pilih, aku enggak mau pergi. Baiklah, aku pilih. Jiang Yan, Xiang Li. Kalian telah memukulku 2 kali. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Jangan khawatir, Direktur Shan. Aku akan membuatnya tunduk. Kau masih berani menjawab? Kau tidak mau mendengarkan. Jiang Yan, putriku sayang. Ayo cepat. Ini semua makanan favoritmu. Ibu sangat merindukanmu. Sudah 6 tahun penuh. Keluarga kita akhirnya bisa bersama dan makan bersama. Sungguh tidak mudah. Benar. Xiang Yan, selama kau pergi, semua orang selalu merindukanmu. Bertanya-tanya, apakah kau makan dengan baik, minum dengan baik, dan tidur dengan baik? Ya. Jiang Yan, sejak kau pergi, hati ibu sakit siang dan malam. Aku belum tidur nyenyak. Aku selalu takut kau ditindas di luar sana. Itu mengingatkanku pada pepatah. Hati seorang ibu selalu khawatir saat anaknya bepergian ribuan mil. Xiang Yan, kakakmu juga sangat merindukanmu. Tapi kau tahu kakakmu tidak pandai mengekspresikan dirinya. Lagi pula, dia tidak tahu cara mengungkapkan kerinduan dan cintanya padamu. Tapi satu hal yang pasti, dia selalu berharap keluarga kita bisa dekat dan bersama. Ya, seperti kata pepatah, keluarga yang harmonis membawa kemakmuran dalam segala hal. Xiang Yan, pindah kembali besok. Ya. Jiang Yan, pulanglah dan tinggallah. Kembalilah dan tinggal di sini. Akan lebih mudah bagi ibu untuk menjagamu, bukan? Selain itu, kau tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Saking besarnya sampai sulit menemukan kamar mandi. Kami akan datang dan meramaikan suasana untukmu. Kamu bertele-tele setelah ngomong panjang lebar. Intinya apa sih? Kak, mereka hanya mengkhawatirkanmu. Menurutku, ini kayak musang kasih hormat ke ayam. Ada udang di balik batu. Xiang Yan, saya pikir kau masih menyalahkan kami. Berani-beraninya aku. Jiang Yan, lihat dirimu. Kau sekarang bos besar grup Xinghao. Kekayaan bersihmu lebih dari 100 juta. Dulu. Bahkan kaisar tidak sekaya dirimu. Aku kaya raya begini. Semua berkat kerja kerasku sendiri. Setiap tetes keringat yang kukeluarkan. Jadi sekarang kamu percaya? Apa menurutmu perempuan enggak kalah sama laki-laki? Sun Yan, meskipun kau telah mencapai kesuksesan, kau masih anggota keluarga yang bukan. Kami telah mengatakan hal-hal baik kepadamu dan meminta maaf.
Apalagi yang kau inginkan dari kami? Apa yang kau ingin kami lakukan? Agar kau memaafkan kami? Aku udah ikhlasin. Lily, takut aku kesini terus jutekin kamu. Di jalan kesini, dia terus bilang ke aku, buat ikhlasin aja. Dia berhasil yakinin aku. Setidaknya aku juga punya darah keluarga Shang. Kita keluarga. Aku akui itu. Bagus sekali. Begini baru benar. Aku usulkan, kita sebagai keluarga minum bersama. Bagus, Tos. Ayo, Ayo, Tos. Kita. Sekarang keluarga. Lalu sebagai keluarga, bukankah seharusnya kita tidak membedakan satu sama lain? Bagus. Dan Singhao Group sangat besar. Bisakah kau memberikan setengah perusahaan kepada kakakmu untuk dikelola? Untuk meringankan bebanmu? By M dan Media. soal mobil. Bagaimanapun kita, keluarga orang terkaya di Xinjiang kan? Mobilnya? Setidaknya harus mulai dari 10 juta kal? Betul sekali, kami tidak menginginkan banyak. Satu mobil per orang bagaimana? Hahaha. Dan saham yang kau pegang. Dana perwalian. Kita harus mendapatkan setengah dari semuanya. Ibu ayah. Nenek kakak. Tidakkah kalian berpikir kalian keterlaluan? Perusahaan, uang, rumah, mobil, semuanya diperoleh dari kerja keras kakak. Selama bertahun-tahun, kita belum bertemu kakak, belum lagi memberinya bantuan apapun. Bagaimana kita bisa setelah bertemu kakak, langsung meminta hartanya? Kurang ajar, anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang terbuang. Kau wanita yang sudah menikah, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara? Tidak bisa diam saat makan, kami sedang bicara dengan adikmu. Kenapa kau ikut campur? Ya, lihat kakakmu. Dia tidak bereaksi apapun. Hanya kau yang terlalu banyak bicara. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak aku akan menghancurkan mulutmu. Betul, kau hanya perempuan. Kenapa kau ikut campur? Awas aku, Aku juga perempuan. Terus apa itu? Berarti aku juga nggak punya hak bicara. kakak. Bagaimana bisa begitu? Jangan dimasukkan ke hati. Aku sedang membicarakan Shangli, bukan kau. Kita sedang membicarakannya. Lihat dirimu. Begitu berharga. Seperti ratu yang tinggi dan perkasa. Tidak seperti dia, apa dia? Bahkan tidak sebaik ekor anjing. Bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak aku akan menemukan cara untuk mengulitimu hidup-hidup. Cukup, kami tidak mengatakan apapun tentangmu. Jangan dimasukkan ke hati. Ya, kita sedang membicarakan adikmu. Kamu ngomongin adikku, berarti ngomongin aku. Kalau aku tidak punya rumah, perusahaan mobil, aku masih orang yang sama seperti dulu. Apakah aku pantas duduk di sini hari ini? Jiang Yan, itu semua sudah berlalu. Lupakan saja. Apa gunanya terus mengungkitnya? Aku tak bisa melupakannya. Bagaimana kau memperlakukanku dulu? Setiap momen terukir di hatiku. Jika bukan karena Shangli, rumah ini, aku tak akan tinggal semenit pun. Di matamu, perempuan bukan manusia. Hanya laki-laki yang pantas. Sungguh aku tidak tahu bagaimana kau tega. Untuk pertama-tama menampilkan sandiwara, keharmonisan keluarga. Lalu menyuruhku memberimu setengah dari uang rumah, mobil, dan perusahaanku. Benar-benar tercela. Shangli, ayo pergi. Karena keluarga ini hanya menerima anak laki-laki dan bukan perempuan. Mulai sekarang, aku dan Shangli adalah keluarga. Kalian keluarga Shang. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Xiang Yan, kata-katamu menusuk hatiku. Aku tidak menyangka kau membenci kami begitu dalam. Lebih baik kami mati saja. Mati? Apa kau peduli? Bisakah kau berhenti bersandiwara? Aku sudah cukup melihat drama beberapa hari terakhir ini. Aku lelah. Kau telah menghancurkan hatiku. Aku juga membencimu semua. Jiang Yan, kami tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pergi. Tetapi, silakan minum jus ini. Baiklah. Ibu tahu kau suka jus. Ibu memerasnya sendiri untukmu. Anggap saja ini permintaan maaf ibu, baiklah. Barang-barangmu. Aku tak pantas mendapatkannya. Xiang Yan, kami keluarga Shang mungkin tidak sekaya dirimu. Tapi kami punya harga diri. Kami tidak akan mentolerir penginjakan semacam ini. Baiklah, karena kau begitu ingin memutuskan hubungan dengan kami. Maka sebelum kau pergi, minumlah jus ini. Biarlah ini menjadi perpisahan terakhir kita. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Baiklah. Akan ku minum. Akan ku minum hari ini. Dan kau,
Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lily, ayo pergi. Kak, ayo kita lihat kemana kau akan pergi. Tanpa seizinku, kau tidak akan kemana-mana. Jika kau ingin pergi, kau harus membubuhkan sidik jarimu. Di perjanjian ini dulu. Kakak, Bangun. apa yang kau suruh dia tanda tangani? Perjanjian pengalihan perusahaan. Kau keji. Dasar sampah tak berguna. Keluar. Kau tidak bisa melakukan ini padanya. Kalian pecundang. Pantas pergi tanpa apa-apa. Salahmu sendiri karena menjadi perempuan. Nenek, kau juga seorang wanita. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Terlalu berisik, seret mereka keluar. Pergi. Seret dia keluar, dia sangat menyebalkan. Apakah kau asisten Xiang Yan? Kau harus menyelamatkannya. Ibu dan ayah. Xinghao Group ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Bahkan orang terkaya di Xinjiang akan menjadi milikku. Nona Zhang. Maaf aku terlambat. Kau telah menderita. Bukankah ini cowok cantik yang dipelihara gadis ini? Dia belum mati. Apa yang kau ratapi? Seperti lagu pemakaman, sial sekali. Berteriak di tengah malam. Lagi pula mulai sekarang dia bukan lagi Nona Xiangmu, hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kau harus mencari pohon besar lain untuk dipanjat, menempel pada cabang yang lebih tinggi. Cantik, dengarkan. Mulai besok, aku CEL Xinghao Group yang baru. Jika kau masih ingin tinggal di sini, datang dan sanjung aku segera. Mungkin saja aku akan menyimpan posisi untukmu. Lihat cucuku. Benar-benar talent CEO. Lihat gadis sial itu. Wajah penuh kesialan. Nona Zhang sungguh menyedihkan. Seharusnya dia tidak kembali untuk mengakuimu. Tunggu saja. Saat Nona Zhang bangun, kalian semua tak akan luput. Aku benci. Hitam di atas putih. Gadis sialan ini telah mengalihkan semua propertinya ke Xiang Wei kita. The film was Apa yang dia miliki untuk translated melawan and kita? narrated by M Media. Dia ditakdirkan menjadi sampah. Bawa gadis sialan ini keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatnya sedetik pun. Keluar. Ayo. Mari kita rayakan cucuku bersama. Dipromosikan menjadi CEO. Perusahaan multi-miliar dolar Xinghao Group. Bersulang. Selamat anakku sayang. Mulai sekarang ibu tidak. Seluruh keluarga kita akan menikmati hidup bersamamu. Besok pagi, aku akan bekerja di Xinghao Group. Aku akan memberikan Xinghao Group perombakan besar-besaran. Kantor Presiden Xinghao Group. Astaga. Nak, lihat. Lumayan kan? Lumayan. Kakakku memang tahu cara hidup. Perabotan dan dekorasi kantor ini, semuanya merek terkenal dunia. Nah, semua ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kau harus melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, kau harus menjadi orang sukses. Tutup jangan. Mulut busuk itu. Jangan khawatir ibu dan ayah. Aku jelas lebih mampu daripada Xiang Yan. Aku pasti bisa mengambil alih Xinghao yang pertama diperkenalkan ke dunia. Anakku sayang. Lihat, kau sudah menjadi yang teratas di grup. Nanti, berapa yang akan kau berikan pada orang tuamu setiap hari? Benar. Dan berapa yang akan kau bayar pada ibumu yang tua ini? 100.000. 1 juta? 1 juta? 1 juta. Ya ampun. Aku akan memberi kalian berdua gaji sebesar 1 juta. Oh, anakku yang baik. Ayah tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Itu 1 juta sebulan. 12 juta setahun.
Ya ampun. Ibu, ibu tidak pernah bermimpi. Hari ini akan datang. Di usia tuaku, aku menjadi wanita tua kaya. Lihat. Ada apa dengan ibu? Ibu senang sekali. Baiklah. Aku akan tetap rendah hati. 5 juta sebulan. 5 juta? Sedangkan aku, akhir-akhir ini aku mengincar mobil sport seharga 20 juta dan sebuah rumah mewah seharga 200 juta. Aku juga ingin wanita cantik dari setiap benua. Aku ingin satu dari masing-masing. Tidak, nak. Menghabiskan uang seperti ini. Berapa lama grup ini bisa bertahan? Ya, nenekmu akan memarahimu jika dia tahu. Ibu, dia sudah setengah terkubur di tanah. Kenapa kau peduli dengan perempuan tua itu? Beraninya kau bicara seperti itu. Lagi pula, Singhao Group memiliki aset 50 miliar. Bahkan jika aku tidur dan menghabiskan, aku mungkin tidak bisa menghabiskannya semua kan? Jangan mengomel. Hari ini bagaimanapun aku menghabiskan uang ini, aku bisa menunjukkanmu cara mendapatkannya kembali. Apakah aku lebih buruk daripada Zhang Yan yang tidak berguna itu? Ya. Zhang Wei, apa yang kau lakukan? Zhang Yan, beraninya kau bicara pada kakakmu seperti itu. Zhang Wei sekarang, CEO Singhao Group. Jangan kurang ajar. Pembangkang. Kau bahkan tidak mengetuk sebelum masuk. Kau pikir tempat ini apa? Ini adalah tempat di mana orang-orang seperti kalian bisa masuk sembarangan. Cukup. Sepertinya kau tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kukatakan kemarin. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Aku memekatmu. Keluar. Berani kau memukulku, mencari mati ya? Kau berani memukul kakakmu. Wanita celaka ini, lihat saja apa yang akan kulakukan. Kau bajingan, kau berani memukul orang lagi? Ibu dan ayah. Liu Shen, lepaskan ayahku. Awas, aku akan memanggil seseorang untuk menangkapmu. Aku ingin melihatnya. Siapa yang akan kau hubungi? Zhang Yan, kau pikir kau siapa? Jangan berpikir hanya karena kau seorang wanita. Aku tidak akan mengganggumu. Kau berani. Apa yang tak berani kau lakukan? Kemarin kau bisa saja mengambil nyawaku. Tapi, kau mengampuniku. Haruskah aku berterima kasih atas belas kasihanmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kulakukan kemarin? Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Perusahaan ini sudah menjadi milik kakakmu. Tepat. Kalian harus pergi sekarang. Sekarang ini adalah perusahaan keluarga Zhang kami. Kalian tidak diterima di sini. Keluar, ibu ayah. Kakak. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Ini ilegal. Ilegal bagaimana? Insiden kemarin hanya berkaitan dengan kontrak itu. Segala sesuatu yang lain tidak terjadi. Benar. Ibumu benar. Jika kau berani bicara omong kosong di luar, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kau sangat kejam. Jika kau ingin orang tidak tahu, jangan lakukan itu. Kau pikir kau bisa membungkam Xiangli? Dan aku. Dan ini akan berlalu begitu saja. Apalagi yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak akan mengakui ini. Orang tuaku juga tidak akan mengakuinya. Bahkan jika ini sampai ke pengadilan. Pengadilan butuh bukti. Benar. Kami semua saksi Zhang Wei. Grup Singhao ini adalah kerajaan yang dibangun kakakmu. Dengan tangannya sendiri-sendirian. Ya sekarang. Kau ingin mencuri perusahaan dari kakakmu tanpa alasan. Mimpi saja. Kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Kami teguh. Berdiri bersama Zhang Wei. Tak tahu malu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan kontraknya sekarang. Dan robek. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kami tidak, kau menandatangani kontrak dengan sukarela. The film Kau was pikir kau bisa translated merobeknya and begitu saja? narrated by M. Jika kau Media. tidak pergi dari sini, aku akan memanggil keamanan. Kenapa buang waktu bicara dengan orang-orang ini? Panggil saja seseorang dan usir mereka dari sini. Pagi-pagi begini, dan aku melihat pembawa sial ini. Sial sekali. Apa kau sungguh berpikir kau bisa lolos begitu saja? Lihat ini.
Tidak. Palsu. Dari mana video ini berasal? Tidak, ini tidak mungkin. Video ini benar-benar rekayasa palsumu. Ini di rumah kami. Apa kau sudah di rumah kami memasang kamera? Kau benar-benar tidak tahu malu. Ku bilang, kau melanggar privasi pribadi. Tunggu saja. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Kalian semua diambang kematian. Masih begitu merajalela. Untungnya ada Liu Xiang. Dita sebelumnya memasang kamera kecil. Hanya untuk berjaga-jaga, perhitunganmu terhadapku. Aku hanya ingin melindungi keselamatan Nona Xiang. Jika ada persiapan, tidak perlu khawatir. Ternyata di luar dugaan. Ini benar-benar berguna. Tanpa video ini. Seperti katamu. Kontrak itu ditandatangani sendiri. Kau punya bukti manusia dan materi. Sayang sekali. Angan-anganmu gagal. Tidak apa-apa, Ibu. Jika ibu mengambil inisiatif sekarang, keluarkan kontraknya. Aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan memanggil penegak hukum. Tidak, Sangyan. Kami ingin memberimu kontraknya. Tapi kontraknya tidak di sini. Di tempat nenekmu. Apa kau mengarang cerita untukku? Apa kau mencoba mengulur waktu untuk mencuri videonya? Tidak. Ibumu, bagaimana aku bisa seburuk itu? Gadis sialan ini. Apa yang kupikirkan? Bagaimana dia tahu segalanya? Saya menyarankan kalian, jangan berpikir untuk mencuri videonya. Kita masing-masing punya salinan video ini. Dan itu telah diunggah ke basis data perusahaan. Aku hanya perlu satu perintah. Lebih dari 100.000 orang di perusahaan akan melihat video ini. Kau terlalu kejam. Kita semua keluargamu, Ton. Bagaimana kau bisa memperlakukan kami, memaksa kami sampai mati? Apa kau memberiku jalan keluar? Ini hanya serangan balik biasa. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri kemarin, aku sungguh tidak tahu. Hatimu akan begitu kejam. Apakah hanya saudara laki-laki? Apakah anakmu? Bukankah kita? Kalian adalah anak-anak ibu. Daging dan darah ibu. Tapi kakakmu laki-laki. Kalian perempuan. The film was Ada perbedaan translated besar. and narrated by M Media. Bodoh. Bodoh dan memalukan. Percuma mengutuk. Bahkan jika kau beritahu seluruh dunia, kau juga seorang wanita. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghubungi penegak hukum, secara pribadi mengirim anak kesayanganmu ke penjara. Kalian di masa depan, jika ingin bertemu lagi, putra kesayanganmu, kalian hanya bisa pergi ke penjara. Inilah yang kau cintai, hanya putramu. Tidak menginginkan anak perempuan, harga pemikiran feodal yang bodoh. Tidak. Ibu ayah aku tidak ingin masuk penjara. Aku tidak ingin di penjara. Kenapa kau tak bisa di penjara? Beraninya kau mencuri perusahaanku. Aku bisa memenjarakanmu seumur hidup. Jangan kamu gila. Beraninya kau membiarkan kakakmu masuk penjara. Aku akan terjun dari gedung ini. Percaya atau tidak? Yai Xiangyan. Apa kau harus membuat ibumu mati? Apa kau pikir? Kau sekarang masih bisa mengancamku? Kau pengecut. Orang yang mata duitan. Berani kau lompat. Jika kau lompat dari sini hari ini, aku akan lompat bersamamu. Jangan, aku takut padamu. Ibu, Aku mohon. Jangan biarkan polisi menangkap kakakmu, oke? betul Xiangyan. Ayah juga memohon padamu. Adikmu adalah satu-satunya pewaris laki-laki selama 3 generasi keluarga Xiang kita. Jika adikmu masuk penjara, keluarga Xiang kita akan hancur. Nenekmu akan marah sampai mati. Apa urusannya denganku? Jangan. Kal, kau tidak boleh melakukan panggilan ini. Kal, Jangan. Ibu mohon padamu. Biarkan adikmu pergi. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku berjanji akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Baiklah, apakah penyesalanmu? Itu benar-benar tulus. Ibu. Xiangli, bukankah kau dan adikmu sangat dekat kok? Tolong mohon pada Xiangyan. Kalau tidak, keluarga kita akan berantakan. Kak,
Lihat ibu ayah dan adik mereka semua telah memohon padamu. Mereka mungkin benar-benar tahu bahwa mereka salah. Mengapa kau tidak memaafkan mereka kali ini? Ya. Jiang Yan, lihat betapa baiknya Yang Li berbicara. Bagaimanapun juga kita keluarga. Orang satu rumah. Lili, apa kau lupa? Semua penderitaan dan pukulan yang kau alami selama bertahun-tahun ini, hidup seperti bukan manusia ataupun hantu, semua berkat mereka. Dan sekarang kau memohon untuk mereka. Tetapi meskipun hidupku sengsara, aku tidak bisa menempatkan mereka semua dipenjarakan. Ya, Yang Li berbicara dengan sangat baik. Kak, jika kau memasukkan mereka semua ke penjara, semua orang di kota akan membicarakanmu di belakangmu. Kak, aku tidak ingin orang-orang membicarakanmu. Betul, Xiang Yan. Jika kau mengirim kami semua ke penjara, ini sungguh tidak berbakti dan keterlaluan. Bahkan Tuhan pun tidak akan memaafkanmu. Aku tak peduli tentang itu. Aku tak takut gosip. Dan aku tak takut Tuhan. Aku hanya kasihan pada adik perempuanku. The film was Lihat dia sekarang. translated and Dia masih narrated memohon by untukmu. M-Media. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tak takut disakiti. Reputasiku sebagai CEO yang dominan sudah tersebar luas. Aku punya 1000 cara untuk menyiksamu. Tapi menindasnya tidak diizinkan. Jika kau membiarkan Xiang Wei pergi kali ini, aku janji, aku akan memperlakukan Xiang Li seperti bodhisattva mulai sekarang. Aku akan memujanya. Ya, dan kau juga. Aku akan melayanimu dengan cermat. Aku juga akan memujanya seperti bodhisattva. Aku tak tahan menerima kehormatan seperti itu. Liu Sheng memberi mereka kertas dan pena, menyuruh mereka menulis jaminan. Jaminan bahwa di masa depan, mereka tak akan pernah menindas Shang Li lagi. Jika mereka berani menindas Shang Li lagi, maka semua properti keluarga Shang akan diwarisi oleh Shang Li. Apa? Jika kau tak setuju, aku akan memanggil polisi. Aku akan menulisnya sesuai permintaanmu sekarang. Kontraknya. Baiklah. Lily, jangan khawatir. Mulai sekarang tak seorang pun di dunia ini akan berani menindasmu lagi. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Ayo kita tanda tangani surat cerai. Su keluarga. Tanda tangani di sini. Perjanjian perceraian. Apa ini? Nona Shan, saya tidak bisa membaca. Shifu, kau pura-pura bodoh. Bagaimana kau bisa tidak membaca? Bukankah ini kehilangan pekerjaan? Ya, terlalu terburu-buru, sehingga lupa semua. Kau pikir, dengan menunda penandatanganan ini, perceraian ini tak akan terjadi kan? Nona Shan, saya tahu Anda mampu. Sangat mampu. Tapi kau memperlakukanku seperti pengemis. Tidak ada kompensasi sama sekali. Kau ingin aku pergi tanpa apa-apa? Tidak mungkin. Apalagi yang kau inginkan? Aku telah menikah dengan keluargamu selama bertahun-tahun, siang dan malam. Aku bekerja untuk keluargamu. Aku memberimu semua uang yang aku hasilkan. Kompensasi apalagi yang kau inginkan? Xiang Li, aku suamimu selama bertahun-tahun. Apa semua itu sia-sia? Kau harus memberi kompensasi atas masa mudaku yang hilang. Dan tunjangan. Total 10 juta. Yan, kau kayakan. Uang sekecil ini, untukmu, hanyalah gerimis. Bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. 10 juta. Kau berani meminta itu? 10 juta. Jika kau tidak memberikannya sekarang, sebentar lagi, aku akan menaikkannya menjadi 100 miliar. Lihat dirimu sendiri. Apa kau seharga 100 yuan? Dan kau menginginkan 10 juta, 100 miliar. Kau gila. Pergi periksa ke dokter, oke? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Ya, jadi cepat berikan uangnya. Cepat menjauh dari orang tak tahu malu ini. Shufu, jangan paksa aku. Xiang Yan, sebaiknya kau mengerti. Kaulah yang memohon padaku untuk bercerai. Aku tidak memohon padamu.
Apel, kau mau memotong tanganku? Membuatku tanda tangan. Kau pikir aku tak akan berani? Silakan. Tanganku ada di sini. Potong saja. Lily, ayo pergi. Ayo, potong tanganku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuat keluarga Shang membayar dengan nyawa mereka. Kakak, perempuan ini terlalu merepotkan. Tidak ada yang berhasil. Itu karena dia belum The bertemu film was lawan yang tangguh. translated and Kali ini narrated aku akan by memberinya M Media. pelajaran. Biarkan dia tahu, keluarga Su tidak bisa dianggap remeh. Halo Lily. Halo Kak. Jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan bukti melawan Sufu. Dalam beberapa hari, dia akan memohon padamu untuk bercerai. Baiklah. Kak. Ada apa Kak? Katakan sesuatu. Siapa kau? Kenapa kau mengikatku? Apa kau tahu siapa aku? Lepaskan aku. Kami mengikatmu. Jangan gegabah. Mari kita bicarakan ini. Karena kau tahu siapa aku. Kau pasti tahu situasiku. Kau mau uang kan? Sebutkan harga yang kau minta. Seperti yang diharapkan dari wanita terkaya. Kau bicara berbeda. Perusahaanmu bernilai miliaran. Kami ingin 2 miliar. Bagaimana? Cukup adil kan? 2 miliar untuk nyawa Ci Eshan. Sepadan kan? Baiklah, aku setuju. Tapi pertama-tama, kau harus melepaskanku. Aku akan menelepon Liu Xiang dan memintanya mentransfer uangnya. Kal, ini terlalu mudah. Apakah ini jebakan? Apa yang perlu ditakutkan? Kita 2 pria dewasa. Kita tidak takut pada satu wanita. Selain itu, kita punya pisau. Dia tidak akan macam-macam. Angkanya. Katakan. 189 2756 834. Hati-hati. Hati-hati dengan nyawamu. Halo. Halo Liu Xiang. Ini aku. Sekarang juga. Segera transfer 2 miliar ke rekening. Jangan tanya aku. Jangan tanya apa-apa. Beng Xingcheng. 4802 89933010. Ci Eshan, sangat bijaksana. Jika kau bersikap baik. Setelah uangnya sampai, kami akan melepaskanmu. Kita akan menganggap ini tak pernah terjadi. Tidak heran kau telah membangun perusahaan sebesar itu. Kau wanita yang cerdas. Jauh lebih baik dari Shangli. Jauh lebih kuat. Kalian, Kal, bagaimana kau bisa keceplosan begitu? Aku belum main. Wanita yang sangat cerdas. Maksudmu, dia tadinya wanitaku. Biarkan dia kabur waktu itu. Dengan 2 miliar, wanita macam apa? Tidak. 2 miliar. Benar-benar tak bisa mendapatkan wanita seperti ini. Juga cantik. Dan garang. Jangan bilang, kau tak ingin mencicipi cita rasa wanita ini. Ngomong-ngomong, hatiku juga The film gatal. was translated and narrated by M Media. Setelah kita selesai bermain dengannya, uangnya juga akan masuk ke rekening. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Bukankah sempurna? lepaskan aku. Shufu. Menyinggungku. Aku akan menjadi hantu di kehidupan selanjutnya, dan aku takkan melepaskanmu. Aku akan membuatmu masuk neraka. Bagaimana jika dia mati? Mati. Kalau begitu kita akan masuk neraka bersama. Kau gila. Aku hanya ingin uang.
Aku tak ingin mati. Aku tak main-main dengan wanita ini lagi. Dan kau juga tidak boleh. Berani kau memukulku. Kau memberontak melawan surga. Kak, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Cepat. Kakak. Kak, kau belum selesai infus. Mengapa kau mencabutnya? Kita kedatangan tamu asing hari ini. Aku harus pergi menyambut mereka. Tidak perlu Nona Zhang. Seseorang akan menggantikanmu hari ini. Apa? Siapa yang bisa menggantikanku? Nona Zhang, apa kau ingat orang yang bernama Shangna? Wanita itu, yang selalu menyamar sebagai dirimu. Apa yang dia rencanakan sekarang? Dia sudah keterlaluan kali ini. Dia memanfaatkan ketidakhadiranmu selama ini, bekerja sama dengan Zhu Hao dan Xiang Wei, bersama orang tuamu, untuk menyamar sebagai dirimu. Hari ini mereka, bahkan sampai berani menyamar sebagai dirimu, untuk menandatangani kontrak. Lalu, kenapa kau tak menghentikan mereka? Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sini? Zhu Hao dan Zhu Fu, melukaimu seperti ini. Aku harus membuat mereka membayar 100 kali lipat. Aku sudah bicara dengan tamu asing. Kita akan memanfaatkan kesempatan ini hari ini, untuk menjatuhkan mereka sekaligus, untuk memberantas mereka sepenuhnya. Maksudmu adalah, mengalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri, menjebak mereka dalam perangkap mereka sendiri. Nona Zhang, aku selalu percaya bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain dengan tulus. Tapi sekarang tampaknya, orang jahat tidak pantas mendapatkannya. Orang jahat harus dihadapi dengan kekerasan. Kali ini aku akan membuat mereka mengerti bahwa CEO ini tidak bisa dianggap remeh. Baiklah, kalau begitu lakukan saja. Kau jaga diri dan pulihlah. Dan tunggu saja pertunjukan yang bagus. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Selamat atas keberhasilan. Pesanan 100 juta yuan, menurut kontrak. Kedua orang itu harus dalam waktu 24 jam membayar 10 juta uang deposit. Jika tidak, kontrak batal. Jangan khawatir, kami akan segera membayar. Bagus. Kalau begitu aku pergi. Baiklah, lewat sini. Ya, kami melakukannya. Bagaimana? Apakah aku Nona Zhang memainkan peran dengan baik kali ini? Bukankah itu berkat usaha kolektif kita? Usaha kolektif kita, bahkan dengan ibu dan ayah kita sendiri. Semua sudah tampil jelas. Bagaimana mungkin dia tidak percaya kau adalah Nona Zhang? Bagaimana bisa tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan baru kita? Tapi, dari mana kita akan mendapatkan 10 juta? Tak dapat serigala bila takut anak hilang. Tidak bisakah ketiga keluarga kita mengumpulkan 10 juta? Ini adalah pesanan 100 juta yuan. Untuk 10 juta ini, kami bertiga bahkan, jika harus menjual semua yang kami miliki, kami harus mendapatkannya. Kita harus. Lily, kau mengerjakan kontrak ini dengan sangat baik. Peningkatan besar. Itu karena Tuan Liu yang mengajariku dengan baik. Jiang Yan, kau harus menyelamatkan kami. Para kreditur telah mengepung rumah kami. Jika kau tidak menyelamatkan kami kali ini, kita semua mati. Ya, Benar begitu. Sekarang, bahkan nenek telah dirawat di rumah sakit karena stres. apa yang terjadi? Ada apa? Beberapa hari yang lalu, bukankah kita mendapatkan kesepakatan besar? Tanpa deposit 10 juta. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Kami mengumpulkan semua yang kami bisa. Berpikir kami bisa menghasilkan 100 juta dalam sekejap, tanpa diduga. Perusahaan itu penipuan. Sekarang perusahaan dibubarkan. Dan orang-orangnya telah kabur. Ya Tuhan. Aku bahkan meminjam dari rentenir. Mereka sedang membuang kotoran di rumahku sekarang. Kedengarannya meriah. Jiang Yan, putriku yang baik. Kau harus menyelamatkan kami. Kau tidak bisa hanya diam saja dan melihat kami mati. Kami benar-benar putus asa. Inilah yang mereka sebut menuai badai. Kau tahu apa yang kau lakukan? Dalam hati sudah jelas tahu. Hanya saja, hanyalah pembalasanmu. Xiang Yan, kau tak bisa berkata begitu. The film was Kami translated melakukannya demi and kebaikanmu narrated sendiri. by M Media. Kami ingin membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat.
sehingga kau bisa mewarisi lebih banyak. Apa kau sendiri percaya itu? Xiangyan, jika bukan karenamu, akankah kita terlibat dalam bisnis sebesar ini? Apakah bisnis ini ada hubungannya denganmu? Saat aku di rumah sakit kau berkolusi dengan Xiangna itu untuk menyamar sebagai aku dan mencoba mencuri pesanan aku. Terkena jebakannya sendiri. Apa yang kau tabur? Itulah yang kau tuai. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, kau seharusnya tidak hanya diam saja dan melihat keluargamu diburu. Xiangyan, nenekmu masih di rumah sakit. Dan kami bahkan tak mampu membayar biaya pengobatannya. Kedengarannya agak mendesak. Xiangyan, kenapa aku merasa seperti kau sedang menonton lelukon? Apakah hatimu terbuat dari batu? Saat aku diculik dan dipukuli setengah mati, di mana kau? Belum puas menertawaiku? Masih sedikit apa? Xiangyan, aku tahu kau marah kepada kami. Tetapi, jika kau tidak membantu kami kali ini, kita akan menjadi tunawisma. Memang pantas. Jika kau tidak peduli dengan kami akan tetap tinggal di rumahmu. Benar. Aku tidak peduli. Bahkan jika kau bicara sampai langit runtuh, aku tak akan memberimu sepeser pun. Li. Jiang Li. Apakah kau akan meninggalkan ibu juga? Cepat. Bujuk kakakmu. Kakakmu mendengarkanmu. Ibu, kau sudah keterlaluan kali ini. Aku tidak bisa membantumu. Dasar anak tak tahu diuntung. Kali ini, jika terjadi sesuatu pada ibumu dan aku, bagaimana kau bisa menghadapi nuranimu? Kau seharusnya lebih baik. Kepada Xiang Li, apa kau ingin tidur di jalanan? Bantu aku, Nona Shan. Selamatkan aku. Hauzi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berlumuran darah? Aku diserang penagih utang. Ini Xiangyan. Lihat. Para penagih utang itu, semua adalah orang preman. Jika kau tidak memberi kami uang kali ini, kita akan berakhir seperti dia. Dicincang di jalan. Jiang Li, bisakah kau benar-benar tahan melihat ibumu dibacok sampai mati? Bantu aku, Nona Shan. Nenek Shang, Ibu Suri Jiangwen, bantu aku. Mereka benar-benar kejam. Untuk pesanan 100 juta itu, aku meminjam 5 juta penuh. Jika aku tak bisa membayarnya kembali, mereka benar-benar akan mencincangku menjadi daging cincang. Tak boleh menyelamatkannya kali ini. Ya, kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Itu semua karena ide burukmu menyuruh Xiangna menyamar sebagai dirimu. Keluarga kami telah jatuh ke dalam kesulitan ini. Kau pantas mendapatkannya. Jika kau membantuku kali ini, aku berjanji padamu. Di kehidupan ini dan selanjutnya, untuk selama-lamanya, aku akan menjadi sapi dan kudamu. Tolong. Aku bisa membantumu. Mengapa kau harus? Kau bahkan tidak mau membantu kami. Dan kau malah membantu bocah kecil ini. Kau tidak bisa membantunya. Kita berada dalam keadaan menyedihkan ini hari ini. Semua karena dia. Mungkinkah kau lebih suka membantu musuh daripada keluargamu sendiri? Xiangyan, apa yang kau pikirkan? Dua hal. Perjanjian perceraian. Bawa ini kembali untuk ditandatangani Zufu. Dia ada di luar. Dia tidak berani masuk dan menemuimu. Aku segera menyuruhnya masuk dan menandatangani. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Saudara, Zufu, masuklah cepat. Dewi Xiang, aku mendengar semuanya di luar tadi. Aku salah. Kau pantas mendapatkannya. Salah satu anjingmu. Jika kau menyuruhku ke timun, aku tidak akan ke barat. Kau menyuruhku mengejar anjing itu. Aku tidak akan pernah mengejar ayam. Aku salah. Hentikan omong kosongmu. Tanda tangani segera. Perjanjian perceraian. Aku akhirnya memutuskan hubungan denganmu. Nyonya Xiangyan. Apa hal kedua? Orang yang menculikku hari itu adalah orang bertopeng lainnya kau kan? Apa yang kau bicarakan? Shufu, menculikku hari itu. Apakah orang lainnya adalah kau? Apa? Orang yang menculikmu hari itu adalah Chufu. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku? Aku takut kau akan impulsif dan mengejar Shufu. Aku pasti harus menunggu sampai aku pulih untuk memberitahumu. Chufu, kau bajingan. Kau binatang.
Sialan kau Zufu. Kau berani mengacaukan adikku. Aku akan membunuhmu. Kau pasti salah lihat. Apa kau bilang aku buta? Nyonya Shangyan. Kau pasti salah lihat hari itu. Bahkan jika kakakku brengsek, dia tidak akan tega menculik kakak iparnya. Kau bertingkah seolah hebat, Su Hou. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Pria bertopeng yang menculikku hari itu. Apakah itu kau? Jika kau berbohong, aku tak akan memberimu sepeser pun. Tapi jika kau mengaku, aku akan memberimu 5 juta sekarang juga. Jika aku mengaku, bagaimana jika kau mengingkari janjimu? Aku Shangyan adalah seorang pengusaha wanita. Kata-kataku adalah janjiku. Aku melakukan apa yang aku katakan. Hari itu aku. Kau idiot, bagaimana kau bisa mengakuinya? Terlambat. Semua bukti yang memberatkanmu ada di sini. Halo, apakah ini polisi? Tunggu saja kau. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Shangyan, hidupmu sudah berakhir. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Sial sekali. Lihat itu. Itulah yang terjadi ketika kau melawan aku. Shangyan, jangan takutkan ayah. Kita keluarga. Kerangka tua ini. Kalau kau ke Biro Penegakan Hukum, kau tak akan bertahan 3 hari. Kau terlalu banyak berpikir. Kakak tidak akan pernah mengirim kami ke kantor polisi. Dia pasti bercanda dengan kami. Aku lelah, kalian semua pulanglah dulu. Aku harap kalian akan bersikap baik. Kita kemana? Rumah kita. Telah disiram cat dan kotoran ternak oleh para kreditor itu. Malam ini, kita akan menginap di toilet perusahaan. Kurasa itu akan berhasil. Toilet perusahaan pasti lebih bersih daripada rumah kami. Tapi jika kita kembali sekarang, kita mungkin berakhir dengan lengang dan kaki patah. Ya, aku akan membersihkan toilet sekarang. Malam ini, kita akan menginap di toilet. Jangan membuatku jijik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita punya toilet untuk menginap sekarang. Kita harus puas. Kita tidak bisa meminta lebih. Kau bawa mereka pulang. Aku akan memikirkan sesuatu. Pulanglah. Bagus sekali. Aku tahu. Shangyan kita yang paling berbakti. Benar, pulanglah. Kal, aku akan pulang bersama ibu dan ayah dan memasak untukmu. Kami akan menunggumu pulang dan makan. Jiang Li, apa yang kau tunggu? Tidakkah kau dengar kakakmu? Menyuruh kita pulang cepatlah. Ayo pergi, Kak. Ayo pergi. Nona Xiang, aku sungguh bersimpati padamu. Memiliki keluarga seperti ini, lebih buruk daripada tidak memilikinya sama sekali. Liu Xiang, apa kau pikir ada orang di dunia ini yang akan benar-benar mencintaiku? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan benar-benar mencintaiku. Ayahmu dan aku. Dengan teliti menyiapkan ini untukmu. Ini semua makanan favoritmu. Apa kau tahu apa yang aku suka dan tidak suka? Pernahkah kau memasak untukku? Aku tidak pernah makan telur pitan. Kita semua keluarga. Mari bersulang untuk rumah baru kita. Bersulang. Mari kita minum sampai mabuk. Ayo minum. Adik, Aku tidak berani. Siapa yang tahu apa yang kau masukkan ke dalam makanan dan minuman? Kakakku baru saja memeriksa. Aku menuangkan minumannya sendiri. Sama sekali tidak ada yang salah dengan mereka. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Mungkin aku akan langsung menyetujuinya. Ibu, karena suasana hatimu sedang baik hari ini, aku akan langsung ke intinya. Lihat, kakakku baru saja memeriksa. Tidak punya pekerjaan. Tidak bisa terus-terusan menumpang. Padamu kan? Perusahaanmu sangat besar. Atur untuk keluarga kita. Untuk bekerja di perusahaanmu, kita bisa melakukan apa saja. benar. Kau bisa membiarkan kakakmu menjadi wakil presiden grup. Aku akan menjadi manajer umum. Ibumu bisa menjadi manajer keuangan. Benar. Nenekmu berpengalaman. Dia bisa menjadi konsultan. Dan Shangli, kau bisa membiarkannya menjadi manajer penjualan atau semacamnya. Bukankah itu penaturan yang bagus? Aku juga bisa menyumbangkan pengalamanku. Maka seluruh keluarga kita akan memiliki pekerjaan dan gajinya tidak akan lari ke orang luar. Itu namanya menyimpan uang dalam keluarga. Benar. Bagaimana ini bisa berhasil? Aku setuju. Kak, kau tidak tahu seperti apa mereka. Kau bahkan mengatur mereka untuk bergabung dengan perusahaan. Menempatkan mereka di posisi penting seperti itu. Kau mengundang serigala ke kandang domba. Mereka akan melahapmu cepat atau lambat. Aku sangat lega, kakak.
Sepertinya adikku. Akhirnya tumbuh dewasa. Bahkan kau tahu, untuk mewaspadai mereka, apalagi aku. Aku akan menutup jaring, dalam 3 bulan kau akan lihat, kak kau memasang jaring. Kenapa tidak? Tangkap mereka sekaligus. Kita bersaudara, tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Semuanya, hari ini, saya Zhang Wei mengadakan rapat pemegang saham darurat ini. Seperti yang kalian semua tahu, saya Zhang Wei telah menjadi wakil presiden selama 3 bulan ini. Tapi, selama 3 bulan ini, Ketua Shang kita telah melakukan beberapa tindakan ilegal dan melanggar disiplin. Oleh karena itu, hari ini atas nama semua pemegang saham terhadap Xiang Yan melakukan tuduhan. Aku mendukung Wakil Presiden Xiang dalam memakzulkan Xiang Yan. Aku sepenuhnya mendukung Wakil Presiden Xiang dalam memakzulkan Zhang Yan. Aku punya keputusan yang sama. Kau, Semuanya, ini semua bukti kejahatan Xiang Yan. Xiang Yan, apa kau akan menyerahkan diri? Atau haruskah saya menghubungi Biro Penegak Hukum untuk datang dan menangkapmu? kira bahwa kau akan terus berpura-pura lebih lama? Aku tidak menyangka. Kau akan kehilangan kendali begitu cepat. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Bagaimana kau mendapatkan bukti ini? Kau tahu itu di hatimu. Ini bukan apa-apa selain hasil editan dan palsu. Saya punya bukti nyata yang memberatkanmu. Ini adalah bukti perilaku sembrono keluargamu. Dalam grup selama 3 bulan terakhir, kau mengarang dalih, memalsukan kontrak, dan menjarah Xinghao Group. Kau bahkan mengatur mereka untuk bergabung dengan perusahaan. Semuanya terungkap di sini. Bersiaplah untuk membusuk di penjara. Ini urusan perusahaan. Liu Xiang, kau lagi. Kenapa kau ikut campur? Ini urusan keluarga kami. Tidakkah kau punya istri dan keluarga yang harus diurus? Ini urusan perusahaan. Perusahaan ini milik keluarga saya. Perusahaan ini milik istriku. Apa? Kau hanya selir kecil. Lalu bagaimana dengan foto-foto ini? Kalian, bagaimana kau bisa Film begitu was tak tahu malu? translated Beraninya and kau memfitnah narrated aku by dan M adikmu. Media. Penegak hukum masuk. Bawa semua sampah ini pergi. Kau pasti salah. Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap dia. Dia menghindari pajak dan menjual barang palsu yang membunuh orang. Tangkap dia dan denda dia miliaran. Kami selalu menegakkan hukum secara adil. Hak warga negara. Kau pasti salah. Penegak hukum tidak salah. Kakak membiarkanmu masuk perusahaan dengan sengaja. 3 bulan lalu, kakak sudah memanggil polisi. Setiap gerakanmu telah diawasi oleh penegak hukum. Kau pikir kau bisa lolos? Ibu, Zhang Yanku bunuh kau. Zhang Yan kubunuh kau. Putusannya adalah sebagai berikut. Zhang Na dihukum 7 tahun. Xiwa dihukum 17 tahun. Xiufu dihukum 20 tahun. Zhang Dakuan dihukum 10 tahun. Zhang Wei dihukum 15 tahun. Wang Feng dihukum 7 tahun. Tanpa jaminan. Berlaku segera. Kak, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau. Bagaimanapun juga sekarang adalah kebenaran. Ada tepat di depan mereka. Besok, aku terbang ke Perancis untuk urusan bisnis, untuk mempersiapkan ekspansi internasional grup kami. Tapi, aku akan pergi agak lama kali ini. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau lebih sibuk dariku sekarang. Betul. Aku harus seperti dirimu. Menjadi satu, bos yang tak tersentuh dan kejam. Kak, dia memegang buket mawar yang besar. Aku sangat iri. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan seberuntung itu? Zhang Yan, hadiahkan untukmu. Kenapa harus dia? Pernah ada saat aku merasa sedih, berdiri di depan jendela dan bertanya, apakah di dunia ini apakah ada orang yang sungguh-sungguh mencintaimu? Saat itu saya sangat ingin mengatakan padamu, aku mencintaimu. Zhang Yan, saya sudah diam-diam menyukaimu selama 5 tahun. Dan aku selalu diam-diam melindungimu. Zhang Yan,
Apakah kamu bersedia menerima cintaku? Sederhana. Namun membara. Maukah kau? Saya bersedia.